Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan bahas tentang sejarah Aceh. Sejarah Aceh adalah suatu tema yang bagus dan sangat menarik untuk dibahas, karena menurut saya pribadi, sejarah Aceh ini cukup unik dan perlu kalian tahu juga, tentang keturunan provinsi yang satu ini, yaitu Aceh. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, seperti biasa sobatku tercinta, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari ringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Provinsi Aceh terasa sangat asing, karena provinsi ini berada paling ujung di Indonesia, dan ada beberapa tragedi yang menimpa tanah keturunan ini, yang bisa dikatakan sangat menggemparkan Indonesia, bahkan dunia sekalipun, apalagi pada masa itu, Belanda pernah menyebutkan bahwa Aceh adalah bangsa maut. Aceh adalah tanah yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Dulunya, orang-orang pada zaman itu berangkat menuju ke Tanah Suci Mekah melalui jalur Laut Aceh. Dengan menggunakan kapal, mereka berangkat melalui pelabuhan yang ada di Banda Aceh, yaitu Pelabuhan Ulele. Menurut sejarah, Pelabuhan Ulele, atau pelabuhan yang ada di Banda Aceh tersebut, itu merupakan pelabuhan perdagangan lintas internasional, jadi tidak heran kalau ini menjadi sebuah pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan saat itu. Orang-orang Aceh, rata-rata wajahnya itu dominannya seperti wajah orang asing, karena dalam sejarahnya dulu, para saudagar-saudagar yang berdagang ke Indonesia melalui Aceh, berasal dari Cina, terus dari Arab, orang-orang Hindi atau India, dan juga orang Eropa. Rumornya, Aceh itu adalah sebuah singkatan dari beberapa negara. Maksud singkatan di sini, A adalah Arab, C adalah Cina, E adalah Eropa, sedangkan H adalah Hindi atau India, dan ada juga yang mengatakan bahwa nama Aceh itu berasal dari orang India, yang mana pada saat itu orang India tersebut berteduh di sebuah pohon yang rindang. Karena dia tidak tahu nama pohon itu apa, maka dia sebut aja kalimat Aceh, yang artinya indah, maka sampai saat ini kata-kata itu melekatlah jadi Aceh. Itu semua adalah sebuah rumor, soal benar atau enggaknya itu saya tidak tahu pasti. Tapi walaupun itu adalah sebuah rumor, kenyataannya wajah-wajah orang Aceh memang seperti ada kaitannya dengan orang luar, karena kalau misalkan kalian datang ke Aceh, kalian pasti menemukan wajah orang Aceh itu mirip dengan wajah orang Arab, orang India, orang Cina, bahkan ada juga mirip wajah orang Portugis. Matanya kebiruan, ada yang matanya sipit, hidungnya rata-rata mancung, kulitnya putih, layaknya seperti orang Arab, Cina, Eropa, dan juga Hindi. Di Aceh, pernah muncul kerajaan Islam pertama, yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan Islam tersebut pertama kali masuk daerah Perlak Aceh Timur, makanya diberi nama Samudra Pasai. Kerajaan tersebut didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam, nama istananya Darut Dunia, nama kotanya Bandar Aceh Darussalam, dan ketika perebutan Istana Aceh, pihak Belanda mengubah nama menjadi Kutaraja. Setelah itu nama tersebut diubah kembali pada masa Gubernur Ali Hashmi, menjadi nama yang sekarang ini, yaitu Banda Aceh. Lalu wilayah kerajaan ini semakin membesar, semakin meluas meliputi daerah barat laut, serta timur laut Sumatera, hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin memperkokoh dan terbentuknya Kesultanan Aceh, yang menggabungkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di daerah tersebut. Di zaman Kerajaan Aceh adalah sebuah kerajaan besar yang sangat kuat, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Pada masa itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda tersebut adalah orang yang sangat terkenal di Aceh, dan pada masa kepemimpinannya, budaya dan agama Islam di Aceh pengaruhnya sangat kuat. Semenjak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, rakyat Aceh itu memang bisa dikatakan negeri tanah syariat, benar-benar kuat saat itu, namun ternyata Kesultanan Aceh ini menjadi incaran oleh bangsa Barat, ditandai dengan datangnya Belanda di era zaman penjajahan. Indonesia saat itu dijajah 350 tahun lamanya, kalau dihitung mundur dari tahun 1945, itu artinya Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1595. Hal ini ditandai dengan pertama kali datangnya salah satu pasukan Belanda saat itu, yang bernama Cornelis de Houtman, yang mana menurut sejarah dialah orang Belanda pertama yang mendarat di tanah Indonesia ini. Namun saat itu,
Bukan berarti orang barat atau orang asing lainnya belum pernah masuk ke Indonesia, yang sebenarnya di Indonesia sudah banyak orang asing yang duluan masuk, terutama dari Portugis, Spanyol, dan juga Inggris, tapi mereka masuk ke Indonesia berbeda urusan, yaitu urusannya adalah perdagangan. Kedatangan Cornelis de Houtman sebagai orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara, dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia saat itu, karena pemerintah Indonesia merasa kaya sudah terlalu lama terikat dengan orang Portugis, Spanyol, serta Inggris, maka pemerintah Indonesia berpikir inilah saatnya beralih untuk bekerja sama dengan orang Belanda. Untuk melepaskan diri dari orang Portugis, Spanyol, dan juga Inggris, Indonesia saat itu meminta bantuan kepada orang Belanda, maka hal ini disambut baik oleh orang Belanda. Di saat itu orang Belanda merasa ini adalah kesempatannya untuk membantu Indonesia. Orang Belanda berinisiatif, kita usir rakyat Eropa yang lain, dan kita gantikan diri kita untuk masuk dan bekerja sama dengan Indonesia. Nah, disinilah sejarah awalnya Indonesia dengan Belanda menjalin hubungan persahabatan. Dari tanah Indonesia akhirnya orang Spanyol, Portugis, dan juga Inggris pun memilih untuk pergi, mereka lebih memilih untuk menjajah daerah lain, Spanyol ke Filipina, Portugis memilih untuk menguasai bagian pinggir Indonesia, yaitu daerah timur Indonesia, karena di saat itu Indonesia bagian timur-timur belum memisahkan diri dari tanah air ini, dan Inggris memilih ke Malaysia. Usut punya usut, bantuan Belanda terhadap Indonesia untuk mengusir bangsa Eropa lain tersebut yang ada di Indonesia saat itu, ternyata sebagai gantinya Belanda meminta pihak Indonesia mengizinkan mereka untuk melakukan perdagangan internasional di negara kita ini, dan akhirnya, Belanda membentuk sebuah kongsi dagang PT besar di Indonesia. PT tersebut bernama VOC, dan dari VOC inilah berawal puncak Belanda melakukan monopoli perdagangan di negara kita ini. Ternyata, VOC itu terbentuknya bukan sebelum orang Belanda menjajah, tapi saat Belanda sudah menjajah Indonesia, mereka melihat ada kesempatan, maka berdirilah VOC ini dalam mempertahankan kekuasaan dan pengaruh Belanda di Indonesia pada saat itu. Awalnya, Indonesia berpikir bahwa Belanda adalah bisa dijadikan teman baik, tahu-taunya Belanda saat itu benar-benar menjajah dan menyiksa rakyat Indonesia. Karena saat itu, Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya, mereka menerapkan yang namanya kerja rodi alias kerja paksa, yang membuat rakyat Indonesia saat itu sangat menderita dan juga tersiksa. Kekuasaan Belanda di Indonesia bertahan sangat lama, hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang mereka terapkan di negara kita ini, yang mana sistem pemerintahan mereka itu benar-benar kejam, apalagi ada sebuah sistem yang mereka lakukan di Indonesia yaitu sistem praktek adu domba, atau yang mereka sebut dengan divide et impera. Pada masa penjajahan Belanda, negara Indonesia adalah negara kerajaan, karena orang Belanda sudah masuk dan menerapkan sistem adu domba, akhirnya sesama kerajaan yang ada di Indonesia saling berperang. Yang lebih parahnya lagi, Belanda semakin menghasut ke dalam internal kerajaan, mereka membuat perang saudara di sebuah kerajaan, yang membuat raja-raja saling berperang, saling menikam, saling membunuh dan saling berebut tahta. Sistem orang Belanda saat itu, menciptakan sebuah konflik dari adu dombanya, lalu mereka datang di tengah-tengah sebagai pahlawan, dan menawarkan bantuan untuk mendamaikan pertikaian tersebut. Dari semua kerajaan yang dibantu oleh Belanda tentu akan memenangkan peperangan, akan tetapi, bantuan Belanda tersebut bukanlah bantuan yang tanpa mengharap apa-apa, tapi mereka saat itu memiliki niat lain terhadap Indonesia. Ketika salah satu pangeran atau salah satu raja yang dibela oleh Belanda saat itu, pasti akan memenangkan peperangannya, dan ketika sudah menang, Belanda akan minta bagian dari orang yang kalah, tapi yang tidak disadari oleh pangeran atau raja yang menang saat itu, wilayah yang tadinya itu milik musuhnya, mereka berikan kepada Belanda. Anggapan para raja atau pangeran saat itu, daerah musuh tersebut berikan saja kepada orang Belanda, mereka lupa bahwasanya Belanda bukanlah bagian dari Indonesia, maka wilayah tersebut mereka ambil dari saudara mereka sendiri yang mereka anggap sebagai musuh, lalu mereka berikan kepada pihak asing, padahal yang sebenarnya pihak asing atau orang Belanda, tidak mempunyai hak apapun atas wilayah Indonesia ini. Dalam prakteknya adu domba tersebut, justru pihak Belanda mendapatkan 2 kali lipat keuntungan atas apa yang telah mereka lakukan. Maksud 2 keuntungan di sini, yang pertama setelah Belanda berhasil menaklukkan pihak lawan dengan membela satu raja, maka pihak Belanda akan dibagikan wilayah kekuasaan untuknya. Keuntungan kedua, raja yang mereka bantu tersebut akan tunduk pada pihak Belanda.
karena si raja ini berpikir dengan bantuan dari Belanda, maka semua hal bisa mudah terjadi dan juga berhasil, dan akhirnya, raja-raja atau pangeran tersebut menjadi kaki tangan Belanda, atau menjadi budak pihak Belanda pada masa itu. Dengan cara tersebut, akhirnya pihak Belanda dapat membuat pengaruh besar mereka di Nusantara jauh lebih lama, karena mereka mempraktekkan sistem adu domba, yang mana pasti ada satu pihak yang mereka bela, dan dengan adanya peristiwa ini, banyak sekali provinsi-provinsi yang ada di Indonesia akhirnya dikuasai oleh Belanda. Dalam hal ini, walaupun provinsi tersebut dipimpin oleh raja setempat, namun tetap saja raja setempat tersebut bersekongkol atau kerja sama dengan pihak Belanda, yang artinya, apapun yang Belanda inginkan untuk melakukan di daerah tersebut, maka raja setempat akan mengiyakan keinginannya orang Belanda pada saat itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Belanda adalah salah satu pihak atau salah satu bagian dari kerajaan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, atau dari sekian banyak provinsi yang telah dipengaruhi oleh pihak Belanda yang telah dikuasainya melalui sistem adu domba tersebut. Di sini walaupun Belanda telah berhasil menguasai sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia, namun ada satu provinsi yang sangat sulit untuk dimasuki oleh Belanda pada masa itu, dengan keyakinan dan kekuasaannya, pihak Belanda ingin mempraktekkan adu dombanya seperti yang sudah pernah mereka lakukan di daerah lain kepada provinsi yang satu ini, maka mereka saat itu benar-benar sulit dan kewalahan untuk memasukinya. Provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh.